Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Ilyas. Hari ini kita akan pelajari materi tata nama senyawa. Ya. Jadi sebelum kita menginjak ke tata nama senyawa, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sistem periodik unsur. Jadi kalian kemarin sudah saya suruh untuk membeli sistem periodik unsur atau SPU atau tabel periodik. Jadi SPU sendiri itu terdiri dari golongan yang kayak gini, dari sini ke sini, dan periode dari atas ke bawah. Jadi dari kiri ke kanan itu namanya golongan. Golongan itu ada 8. Ada 2 jenis. Jadi golongan A ya sampai sini, dan golongan B di tengah-tengah ini. Ya, ada 1A, 2A, 1A, 2A, terus 3A. Nah, ini golongan A, golongan utama, dan golongan transisi yang berada di tengahnya ini. Ya. Jadi golongan utama itu memiliki golongan 8A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, untuk golongan transisi itu juga memiliki 8 golongan, ya, tapi dimulai dari angka 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya ada 3, 1B, 2B. Nah, nanti kenapa-kenapanya kok bisa seperti itu, nanti bisa saya jelaskan pada waktu kalian sudah masuk pembelajaran secara langsung. Nah, sudah ya. Nah, terus kalau ke bawah namanya periode. Periode itu ada 7. Jadi dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi golongan itu ada 8, periode ada 7. Nah, golongan sendiri itu dibagi menjadi 2, ada golongan utama, ada golongan transisi. Golongan utama itu ada 8, golongan transisi juga ada 8. Seperti itu. Jadi misal contoh CA gitu ya. CA itu berarti dia termasuk golongan 2A periode 4. Paham ya? Nah, biasanya di SPU kalian itu terdapat nomor-nomor seperti ini. 12, 24,305. Nah, untuk yang menunjukkan angka urut seperti ini 3, 4, di LI dan BE ini, NAMG itu mesti ada angka urut, itu adalah nomor atom. Nah, untuk ada yang nomor yang koma-komaan, jadi 24,305, 40,076, itu adalah nomor massa. Jadi cara membacanya seperti itu. Nah, untuk atom sendiri itu mempunyai sifat kelogaman. Jadi dibagi menjadi 3, ada yang metal atau logam, yang berwarna abu-abu ini, silver, ya, terus hijau, metaloid. Metaloid itu dia memiliki sifat antara logam dan non metal. Jadi antara logam dan non logam. Terus ada yang non metal. Nah, non metal ini nanti dia sudah dipastikan dia bukan logam, dia non logam. Jadi kalian harus hafal ini ya, seenggaknya minimal golongan utama kalian tuh harus hafal. Terus untuk mempermudah kita langsung ambil, jadi untuk yang metal itu yang warna silver, selain itu kita anggap non metal. Jadi untuk yang non metal itu dimulai dari boron, Si, Ge, As, Sb, Te, Pu. Nah, itu boron, silikon, germanium, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu non logam. Terus apa hubungannya Pak dengan tata nama senyawa? Di sini kita bahas. Atom itu memiliki kestabilan atom.
Ya. Jadi atom itu pasti ingin stabil. Jadi bukan hanya kalian, atom juga ingin stabil. Nah, kestabilan atom itu kemarin sudah saya jelaskan, ada kaidah menurut kaidah duplet dan menurut kaidah oktet. Nah, untuk duplet itu hanya untuk H atom hidrogen dan atom helium. Jadi elektron valensinya itu 2. Jadi kestabilannya atom hidrogen dan atom helium itu kestabilannya elektron valensinya itu 2. Selain itu elektron valensinya itu harus 8 untuk mencapai kestabilannya menurut kaidah oktet. Selain itu. Nah, ini unsur ini itu terletak pada golongan 8A atau gas mulia. Jadi elektron valensinya itu selalu 8. Lah, lantas bagaimana atom yang belum stabil? Nah, ada 2 cara utama bagi unsur untuk mencapai kestabilan. Jadi yang pertama itu melepas elektron, yang kedua itu menangkap elektron. Contohnya 11Na. Jadi natrium, atom natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Nah, untuk mencapai kestabilan atom, maka atom Na akan melepas 1 elektronnya. Jadi elektron valensi satunya ini itu akan dilepas sehingga akan membentuk Na+. Seperti itu. Kalau 2 gimana, Pak? Nulisnya 2 angkanya itu di depan terlebih dahulu. Jadi misal Mg. Nah, Mg 12, dia nomor 12. Nah, berarti 2, 8, 2. Nah, maka ionnya akan jadi Mg2+. Seperti itu. Bukan plus 2, tapi 2+. Ya. Seperti itu. Kita hapus dulu. Ya. Nah, seperti ini. Tadi kan sudah saya kasih contoh yang melepas. Nah, ini contoh yang menangkap. 8O. Elektron valensinya itu 6, 2, 6. Jadi kecenderungannya dia itu akan menangkap. Pak, kenapa kok dia menangkap? Kenapa dia tidak melepaskan 6 elektron yang lainnya? Gini, misalnya contoh. Jika di rumah kalian itu kalian mempunyai 5 kursi. Idealnya kalian di rumah kalian itu punya 2 kursi atau 8 kursi. Nah, jadi kalau kalian harus memiliki 8 kursi, maka pilihannya itu ada dua. Yang pertama adalah kalian akan membuang kursi tersebut sehingga menjadi 2, atau kalian akan mengambil kursi yang lain, ya, atau kursi yang lain sehingga akan menjadi 8. Nah, kalian pasti akan memilih mengambil kursi yang lain karena lebih enteng. Seperti itu. Seperti halnya dengan O ini, 6, 2, 6. Elektron valensinya 6. Untuk mencapai kestabilannya, O ini pilihannya ada 2 cara. Yaitu dengan cara apakah dia akan membuang 6 elektronnya atau dia akan menangkap 2 elektron yang lain. Nah,
Dengan membuang 6, maka dia akan membutuhkan energi yang lebih banyak karena dia akan membuang 6 elektron. Nah, tetapi kalau dia akan menangkap 2 elektron yang lain, maka energi yang dibutuhkan itu akan lebih sedikit. Seperti itu. Nah, maka untuk mencapai kestabilan atom, maka atom O akan menangkap 2 elektron yang lain sehingga akan membentuk O2-. Seperti itu. Lanjut. Nah, contoh yang terakhir nih, 6C 2,4. Nah, untuk mencapai kestabilan atom, maka atom C akan menangkap 4 elektron yang lain karena C termasuk non-metal sehingga akan membentuk C4-. Jadi seperti ini. Lah Na ini biasanya yang plus, yang dia itu namanya kation. Namanya kation. Nah, kation ini itu termasuk logam. Lah untuk yang min ini itu termasuk anion atau non logam. Jadi yang plus itu logam, yang min itu non logam. Pak, kita tahu bagaimana atom itu logam atau non logam gimana? Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan seperti itu. Kalian harus menghafal minimal, seenggaknya kalian harus hafal golongan utama. Besok pas waktu masuk kalian akan saya tanyai tentang SPU. Nah, untuk tata nama senyawa sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama senyawa biner, yang kedua senyawa poliatomik, yang ketiga senyawa asam, yang keempat, yang terakhir senyawa basa. Kita bahas dulu senyawa biner. Jadi senyawa biner itu adalah senyawa yang terbentuk dari 2 unsur, logam atau non logam. Logam ditambah non logam, maksud saya gitu. Jadi ada unsur logam bergabung dengan unsur non logam, atau non logam ketemu dengan non logam. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang logam ketemu dengan non logam. Nah, ini tuliskan nama unsur logam tanpa modifikasi diikuti nama unsur non logam dan menambahkan akhiran ida. Jadi untuk penamaan senyawa biner ini itu dilihat pertamanya. Jadi untuk yang pertama itu sudah pasti logam plus Na tadi plus. Ya. Jadi dia itu di awal nulisnya plus. Oh, diingat. Untuk atom, jika ada nama atom, simbolnya itu ada 1 huruf, itu hurufnya besar. Jika ada 2 huruf, itu satunya besar, yang pertama besar, yang kedua kecil. Seperti itu. Semisal ada NaCl, N-nya besar, A-nya kecil, C-nya besar, L-nya kecil. Ini L, bukan I, bukan NaCl, tapi NaCl. Ya, bisa dipahami. Nah, lalu pada unsur non logam itu dikasih imbuhan ida. Jadi natrium, ya, NaCl natrium, terus habis itu Cl itu klor ditambah ida. Jadi natrium klorida. Seperti itu. Lanjut ke Li2O. Ya. Li2O, litium oksida. Pak, 2-nya ini gimana, Pak? Itu ada angka 2. Angka 2 pada logam plus non logam itu enggak dianggap, tidak dihiraukan. Nanti angka itu akan berguna pada senyawa non logam ketemu dengan non logam. Ya. Jadi Li2O, Li termasuk logam karena dia golongan 2A. Ya, metal, logam. O, dia termasuk non metal, maka langsung saja dimasukkan ke dalam namanya, litium, Li litium.
O oksigen. Nah, untuk oksigen ini ditambah ida itu bukan oksigenida tapi oksida. Ya, untuk NaBr juga sama demikian, natrium bromida. Itu CSI, itu bukan L ya, CSI. I-nya besar. Ya, CS, C-nya besar, S-nya kecil, berarti dia satu atom. Terus habis itu I-nya itu satu atom, maka namanya cesium iodida. BaCl juga demikian, barium klorida. Nah, ini ya seperti tadi yang saya jelaskan, ada F, jika fluor dia itu anion negatif, non metal atau non logam, ya. Itu kalau ditambahi dengan kata-kata ida itu namanya fluorida. Cl juga demikian namanya klorida, Br bromida, O itu oksigen, bukan oksigenida tapi oksida. S sulfur atau belerang, ya, sulfur atau belerang itu kalau ditambahin dengan ida namanya sulfida. N nitrogen itu bukan nitrogenida tapi nitrida. Sama juga dengan halnya iod, ya namanya ya iodida. Terus P fosfor itu namanya nanti jadi fosfida. Jadi seperti ini ya, dan banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa. Nah, untuk NaCl seperti tadi, kita ambil satu dulu ya, NaCl. Jadi Na ini nomor atomnya 11, berarti 2, 8, 1. Kalau Cl kita uraikan satu-satu, 17, maka ini jadi 2, 8, 7. Nah, elektron valensi dari Na itu 1 dan elektron valensi dari Cl itu 7. Maka jadi Na ini akan bentuk ion Na+. Nah, untuk Cl juga demikian, Cl-. Nah, Na+ dan Cl- ini, bentar ya. Jika ditambahkan, ya, ini sama-sama 1. Angka 1 nggak perlu ditulis. Untuk plus dan min, angka 1 nggak usah ditulis, tidak pakai ditulis. Nah, nanti dia akan bereaksi, ya. Satunya ini akan turun ke sini, ke bawah, dan satunya Cl ini akan turun ke sini. Maka tulisannya jadi langsung NaCl. Seperti itu. Kita lanjut. Kita lanjut ke Li2O. Li itu nomor atomnya 3, maka dia 21. 2,1 maksudnya. Ya. Li jadi Li+. Nah, untuk O sendiri tadi 8. Jadi 2,6 O2-. Nah, O2-. Kita tambahkan, kita reaksikan O2-. Plus ini 2, ini 1, ini 2. Maka duanya dia akan lari ke depannya Li. Satunya ini juga akan lari ke depannya O. Jadi sebenarnya itu tulisannya gini. Li 2
O1. Nah satunya ini itu nggak usah ditulis, satunya ini nggak usah ditulis, maka tulisannya jadi Li2U. Demikian juga yang NaBr, CSI, BaCl2 seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke penamaan senyawa biner, logam dan non logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Ya, jadi kalau lebih dari satu jenis itu biasanya terletak di golongan transisi. Jadi golongan B yang tadi terletak di tengah itu dia mempunyai lebih dari satu ion. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti itu, cara seperti yang di awal tadi. Misal contoh CR, Fe-nya ini nggak kelihatan, ini seharusnya ada. CR, dia ada biloxnya itu plus 2, dia ada plus 3. Jadi CR plus 2 dan CrCl3. Jadi kalau Cr2 plus, berarti kan nulisnya harusnya gini. Cr2 plus ditambah O-nya tadi kan 8, 2, 6. Berarti kan O 2 min. O2 min. Nah, maka ini nanti jadinya akan Cr2O2 karena duanya ini akan lari ke sini, duanya ini akan lari ke sini. Nah, karena ini angka yang sama bisa dibagi dua-duanya, bisa dibagi angka yang sama dua-duanya, dibagi menjadi dua-duanya, ya, maka jadilah CrO. Bisa dipahami ya? Nah, jika ada angka yang sama atau angka yang dibagi dengan angka yang sama, itu harus diperkecil. Semisal 4 dan 2, itu harus diperkecil, dibagi menjadi dua-duanya. Ada angka 3 dan 6, dibagi menjadi 3 dua-duanya. Seperti itu. Ada 5 dan 10, harus dibagi menjadi berapa itu? 5 dan 10, bagi 5 berarti 1 dan 2, seperti itu. Ya, kita lanjut ke coba CrCl3. Nah, untuk CrCl3 berarti Cr ini 3 plus. Cr-nya ini 3 plus. Ya, karena bilasnya plus 3, berarti Cr 3 plus. Cl tadi itu nomor atomnya 17. Maka dia akan membutuhkan 1 elektron. Berarti dia bentuknya Cl min. Cl min. Ya, Cl min. Cr 13 ditambah Cl min. Lah nanti 3-nya dia akan ke depannya Cl, satunya ini akan ke depannya Cr. Maka nulisnya Cr Cl 3. Nah, seperti ini. Ini jadinya. Ya, jadi 3 itu dari Cr 3 plusnya. Ya. CrCl3, 3-nya ini dari Cr 3 plus. FeS juga demikian seperti itu. Fe2 plus, Fe2 plus ditambah S2 min. Kenapa S2 min? Karena dia 16, 286 seperti O tadi. Kita lanjut. Nah, ini ke masih senyawa biner. Nah, ini ya, tuliskan nama unsur logam. Oh, ini, maaf. Ini adalah seperti ini. Jika tadi itu ada bilox yang besar, bilox yang kecil, itu ada penamaannya sendiri. Jadi untuk penamaan, jadi dengan Cr yang sama dengan atom yang sama, ya. Atom itu biloxnya, jika biloxnya rendah itu dikatakan O ditambahi O. Jadi asalnya tadi krom, ya. Ya, kita lihat.
ya, kromium, ya, asalnya kromium. Nah, itu ada yang bilang Cr itu kupro. Nah, untuk yang +3 yang lebih besar itu namanya kupri. Nah, untuk Fe ini besi, Fe itu ferrum, nama apa di SPU kalian. Nah, jika Fe-nya itu +2, ya, dia itu namanya ferro. Nah, jika +3 namanya feri. Itu. Nah, ini tata nama senyawa biner yang terbentuk dari non-logam dan non-logam. Jadi jika kita menemukan atom non-logam senyawa, ya, senyawa dari non-logam ketemu dengan non-logam, ya, itu sama nanti. Akhirannya diberikan ida seperti yang logam ketemu non-logam tadi. Perbedaannya di sini itu ketika non-logam ketemu dengan non-logam, ya, non-logam yang pertama itu tidak dikasih ida. Tidak dikasih ida. Yang dikasih ida hanya belakangnya saja. Hanya nama yang di belakang. Ini ditambah ida. Ya. Nah, terus kalau kalian ketemu non-logam, senyawa non-logam ketemu dengan non-logam, atom non-logam ketemu dengan atom non-logam membentuk senyawa, maka nomornya harus diikutkan. Ini juga kalian harus hafal. Ini adalah angka kimia. Angka kimia itu ada nomor 1 mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Ini nanti pas waktu kalian sudah melakukan pembelajaran secara langsung, kalian harus di luar kepala angka kimia ini. Jadi ini angka seperti kalau bahasa Inggris itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Ini bahasa kimianya itu mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Kalian harus hafal di luar kepala. Nah, untuk yang non-logam, untuk yang pertama, non-logam yang pertama, itu jika ada angka 1, dia nggak ada angkanya, tidak usah disebutkan. Jadi, semisal CO2, karbon dioksida, contoh yang mudah, karbon dioksida. Jadi, bukan monokarbon dioksida, bukan, karena mono yang pertama itu tidak disebutkan. Jadi hanya mono yang kedua. CO, karbon monoksida, monooksida, seperti itu. Nah, ini seperti ini contohnya. Karbon dioksida, di ini menunjukkan angka 2-nya itu. Nah, jika N2O3, nah ini N2O3, 2-nya ini itu D-nya itu di depan. Nah, jika 10 Pak, ya ditulis deka nitrogen, 3 trioksida, seperti itu. Itu tata nama untuk non-logam ketemu dengan non-logam. Sekarang senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik itu adalah senyawa yang dibentuk dari ion-ion poliatomik. Pada ion poliatomik tergabung lebih dari 2 atom bentuk ikatan kovalen. Jadi ini, seperti ini ya. Ion poliatomik itu adalah suatu atom yang sudah tergabung yang mempunyai nama tersendiri. Jadi namanya khusus. Jadi semisal contoh ion amonium NH4+. Jadi namanya itu bukan nitrogen hidrida, bukan nitrogen tetrahidrida. Mentang-mentang kalian sudah belajar angka kimia, kalian langsung diajar dengan nitrogen tetrahidrida. Itu salah besar. Namanya NH4+ itu adalah amonium. Ada juga yang ClO2-.
Nah itu ClO2 itu namanya klorid, ClO3 itu namanya klorat, NO3 itu namanya nitrat, NO2 itu namanya nitrit. Jadi ini ada lagi perbedaan. Ini ada angka yang kecil dan angka yang besar, ya. Nah, jika yang angkanya kecil itu diakhiri dengan i, it. Kalau besar namanya at, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang lebih lengkapnya. Ada ion bromida, terus ion hipobromid. Bisa kalian catat di buku kalian untuk catatan. Ya, ada ion borat, hipoklorid, klorid, klorat, perklorat, sianida, ya, CN-. Jadi ini adalah semua catatan dari poliatomik. Ya, dari poliatomik. Ada sulfat, ya ini kan nitrit, nitrat, terus fosfit, fosfat, sulfit, sulfat, ya. Sudah seperti itu. Ada ion hidroksida. Itu biasanya yang keluar di tata nama. Nah ini adalah senyawa asam. Asam itu cenderung dia itu ada hidrogennya. Jadi namanya HF, asam fluorida. Bisa dikatakan hidrogen fluorida. Tetap yang terakhirnya itu non logam dan diakhiri dengan kata ida. Ya. HCl, asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sulfida. Apakah bisa asam ini bergabung dengan poliatomik? Sangat bisa. Jadi semisal H+ ketemu dengan sulfat SO4 2-. SO4 2-. Nanti duanya ini akan lari ke depannya H, satunya ini akan ke depannya SO4. Jadi namanya H2SO4. Seperti itu. Ya, sangat bisa. Lalu senyawa basa itu senyawa yang menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, untuk menyebutkan nama unsur yang terikat dengan OH- dan diikuti dengan kata hidroksida. Jadi OH tadi di nama senyawa tadi poliatomik itu ada OH-, itu namanya adalah hidroksida, bukan oksigen hidrida, bukan, tapi hidroksida, namanya itu khusus. Nah, misal tak contohkan yang MgOH 2 kali. Ini bacanya MgOH 2 kali. 2 kali itu maksudnya apa? OH-nya itu ada 2. Kenapa Pak ada 2? Ini saya contohkan. Mg itu nomor atomnya 12. Maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. 282. Nah, karena elektron valensinya 2, maka dia 2+. OH tadi OH-. Ya. OH tadi OH-. Lalu duanya ini akan pindah ke belakang sini, satunya akan pindah ke sini. Nah, maka jadi MgOH 2. Kenapa ada kurungnya? 2 karena kurung ini menunjukkan miliknya OH. Kalau tidak ada kurungnya, maka duanya ini akan semisal kayak gini ya. Semisal MgO2. Maka 2 ini itu miliknya H saja, bukan OH. Makanya kita harus mengasihkan kurung. 2 ini miliknya OH. Seperti itu. Ini contoh soal.
ada P2O5, itu namanya, jadi P itu dia termasuk non logam, O juga termasuk non logam, namanya diposfor pentoksida. Nah, untuk kalsium hidroksida juga demikian, Ca, kalsium dia tadi seperti tadi, ya, logam ketemu dengan poliatomik. Nah, tuliskan rumus kimia garisnya berikut ini. Belerang trioksida, belerang itu termasuk logam apa non logam ya? Termasuk non logam. Masuk non logam. Oksida O berarti termasuk non logam juga. Berarti harus pakai angka. Trioksida ini berarti berarti nulisnya harus SO3. Aluminium bromida, aluminium termasuk logam, bromida termasuk non logam. Berarti dia nggak pakai angka, berarti aluminium ini dia nomor atomnya 13, maka jadi Al 3+ ditambah Br min, jadinya Al Br3 ya, seperti ini. Nah, lihat. Oh ya, benar. Kita lanjut. Yang terakhir, kalsium nitrat. Jadi kalsium nitrat tadi Ca2+, karena dia 22,882 ditambah NO3- nitrat NO3-. Duanya ini nanti ke sini, maka jadi nulisnya CaNO3, berarti duanya itu harus dikurung. Karena apa? Karena duanya ini miliknya NO3, bukan miliknya O saja. Seperti itu. Kita lihat, ya benar, CaNO3 2 kali. Ya, demikian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.